Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam tugas mandiri mata kuliah Bahasa Indonesia dengan saya Rufaidah Mustaqimah Najwa dari kelas A angkatan 2024 dengan NIM 16. Kali ini saya akan membahas materi kalimat efektif dan paragraf efektif. Kalimat efektif didefinisikan sebagai kalimat yang memiliki kemampuan untuk mengungkapkan gagasan penutur sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami gagasan yang dimaksud oleh penutur. Contohnya dari kalimat ubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik cara kerja panel surya. Nah, itu sebenarnya kan merupakan kalimat yang efektif. Nah, diubah supaya menjadi kalimat efektif itu, panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi energi. Selanjutnya ada unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Unsur pokok kalimat efektif terdapat subjek dan predikat. Selanjutnya ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama ada kesepadanan struktur, yang memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Jika bagian kalimat itu menggunakan kata kerja berimbuhan bagian kalimat yang lainnya pun harus menggunakan di pula. Kesepadanan dari sebuah kalimat dapat dilihat dari yang pertama itu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Kedua, menghindari penggunaan kata depan di, dalam, bagi, untuk, pada, sebagai, tentang, mengenai, menurut, dan lain-lain di depan subjek. Yang kedua, tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kata penghubung intra kalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang kedua, keparalelan bentuk. Bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat mesti sama. Sebagai contoh, kalimat yang memakai bentuk pertama nomina, maka bentuk seterusnya juga harus nomina. Yang ketiga, ketegasan makna. Ketegasan makna perlu dilakukan untuk menonjolkan ide pokok dalam sebuah kalimat. Cara membuat penekanan ide kalimat itu dengan yang pertama meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Yang ketiga, menggunakan partikel penekanan atau penegasan. Yang keempat, kehematan kata. Keambiguitasan, redundansi, dan kerancauan makna menyebabkan kalimat tidak efektif. Kalimat efektif yang tidak hemat selain mengganggu kelancaran komunikasi juga akan merusak struktur bahasa. Penghematan kata dapat dilakukan dengan menghilangkan pengulangan subjek dan tidak menjamakan kata berbentuk jamak. Yang kelima, kecermatan penalaran. Artinya, kalimat dikatakan efektif apabila tidak menimbulkan tafsiran ganda. Oleh karena itu, pemilihan kata haruslah tepat. Yang keenam, kepaduan gagasan. Kepaduan dalam kalimat perlu diperhatikan agar informasi yang disampaikan tidak terpecah. Maksud kalimat padu di sini tidaklah terlalu panjang dan bertele-tele. Yang ketujuh, kelogisan bahasa. Maksud kelogisan bahasa adalah bahwa ide kalimat dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Dalam hal ini, hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Nah, materi berikutnya ialah syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur pokok seperti subjek dan predikat. Yang kedua, mengikuti tata aturan EYD. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan mudah dipahami. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, menekankan ide pokok. Yang ketujuh, menghemat dalam penyusunan kata. Yang kedelapan, menggunakan struktur kalimat yang bervariasi. Baru selanjutnya adalah paragraf efektif. Menurut Lunsford dan Connors, paragraf adalah sekelompok kalimat atau sebuah kalimat tunggal yang membentuk satu kesatuan. Yang contohnya itu adalah paragraf efektif. Jenis paragraf efektif. Yang pertama, berdasarkan letaknya itu ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Yang kedua, berdasarkan tujuan penulisan. Yang pertama ada paragraf narasi, eksposisi, argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf deskripsi. Selanjutnya adalah ciri-ciri paragraf efektif. Yang pertama, kesatuan fokus atau unity, hubungan antar kalimat,
pengembangan yang cukup well developed. Baru selanjutnya ada pola pengembangan paragraf efektif. Yang pertama ada alamiah atau kronologi, yang kedua definisi, yang ketiga komparatif atau perbandingan, dan kontrasif atau pertentangan. Yang keempat klasifikasi, yang kelima contoh, yang keenam analogi, yang ketujuh sebab akibat, yang kedelapan perulangan. Demikian video tugas mandiri dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.